Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pemerintah buka opsi TNI Polri jadi pejabat gubernur di 24 provinsi termasuk DKI Jakarta. Terkait pejabat kepala daerah menjelang Pilkada serentak 2024, pemerintah tidak menutup opsi adanya penunjukan perwira tinggi TNI dan Polri menjadi pejabat gubernur. Pernyataan itu merespon ahli yang menyebut PJ kepala daerah tidak boleh berasal dari TNI dan Polri. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Beni Irwan mengatakan pihaknya selalu bersandar pada peraturan perundang-undangan. Apabila penunjukan TNI Polri diperbolehkan undang-undang, Kemendagri selaku pihak yang berwenang bisa saja mengambil opsi tersebut. Yang paling utama adalah kita memperhatikan aturan, bagaimana diatur baik oleh undang-undang, peraturan pemerintah, itu yang kita lakukan terlebih dahulu. Ujar Beni mengutip dari CNN Indonesia pada Kamis 24 September. Pihaknya juga menjelaskan pemerintah beberapa kali telah menunjuk perwira TNI Polri sebagai pejabat kepala daerah. Sebagai contoh, saat menunjuk Majen TNI Sudarmo sebagai PJ Gubernur Aceh dan Irjen Karlotewu sebagai PJ Gubernur Sulawesi Barat. Menurut Beni, menunjukkan keduanya sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dua orang tersebut adalah pejabat pimpinan tinggi media di Kemendagri dan Kemenko Polhukam. Kemungkinan seperti itu menjadi pertimbangan jika kita melihat kondisi daerah yang memang memerlukan seperti itu. Beni memastikan pihaknya memilih pejabat kepala daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kemendagri juga akan mempertimbangkan kebutuhan setiap wilayah dalam penunjukan pejabat kepala daerah. Sebelum Pak Menteri menyampaikan ke Presiden, tentu segala pertimbangan sudah diperhatikan, terutama aturan main dan kondisi wilayah. Mulai tahun 2022, pemerintah pusat akan menunjuk pejabat kepala daerah untuk memimpin 271 daerah. Hal itu dilakukan karena tidak ada pilkada hingga penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Sebanyak 24 provinsi yang akan dipimpin oleh ASN, pejabat pimpinan tinggi media. Pejabat gubernur akan diusulkan Mendagri dan ditetapkan oleh Presiden. Sementara itu ada 241 kabupaten kota yang dipimpin ASN, pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat bupati wali kota diusulkan gubernur dan ditetapkan Mendagri. Untuk diketahui, pada tahun depan ada 7 provinsi yang akan dipimpin oleh ASN pilihan Jokowi, adapun 17 provinsi lainnya menyusul di tahun 2023. Awas, Mendagri akan mundurkan pemilu bisa berpotensi berbahaya. Direktur Eksekutif Oversight di Indonesia of Democratic Policy, Satyo Purwanto memberikan tanggapan terkait dengan wacana pengunduran jadwal pemilu yang sebelumnya direncanakan pada 21 Februari 2024. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemilu itu diundur hingga April atau Mei 2024 karena persiapan pemilu terlalu cepat dan akan berdampak pada stabilitas politik. Dia menilai jika benar itu terjadi, maka bisa saja menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat. Keinginan Mendagri mengundur-undur pemilu 2024 ini bisa menimbulkan spekulasi liar, ujar Satyo kepada redaksi Senin 20 September. Terlebih lagi saat dia karena katanya isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo belakangan ini jangan-jangan malah menjadi pemicu untuk memperpanjang dan memundurkan hal yang lain pula. Begitu terangnya. Di sisi lain, Satyo juga menampik alasan Mendagri karena polarisasi tersebut merupakan dampak ngototnya pemerintah dan parpol-parpol besar mempertahankan presidensial threshold 20%, sehingga masyarakat tidak diberikan pilihan yang logis terhadap para calon presiden. Selalu saja dua calon pasangan, bahkan Pilpres 2024 dikhawatirkan hanya akan ada calon yang tunggal. Satyo menambahkan hal tersebut terlihat ketika adanya peta kekuatan parpol yang hanya menyisakan Partai Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan. Kita lihat apakah ke depan ada lagi alasan yang lebih urgent dari polarisasi dan ketatnya jadwal. Jika tiba-tiba muncul lagi alasan lainnya, maka patut masyarakat dapat mempertanyakan atau mencurigai bahwa mungkin ada kepentingan lain di balik penundaan tersebut. Begitu tuturnya. Pemilu ditunda, Bamsud selaku Ketua MPR mengatakan gedung MPR bisa saja dibakar.
Ketua MPR RI Bambang Susatyo menegaskan jika akhirnya nanti disepakati, proses amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan menjadi bola liar untuk mengubah pasal-pasal lain. Amandemen juga dijamin tidak akan membuka kotak Pandora seolah praktik sistem kenegaraan dan pemerintahan akan kembali seperti masa lalu. Bambang antara lain menanggapi isu seolah dalam amandemen akan membahas soal penundaan pemilu agar masa jabatan presiden saat ini dapat diperpanjang untuk beberapa waktu. Soal penundaan pemilu itu nggak dibahas di MPR, tapi oleh pemerintah dan DPR. Harus dideklarasikan ke publik, alasannya apa? Misalnya karena krisis, itu harus dibuktikan dengan data-data oleh pemerintah. Tidak bisa MPR tiba-tiba menetapkan pemilu ditunda. Bisa dibunuh semua kita, bisa dibakar gedung ini karena melanggar aturan. Papar Bamsud dalam program Blak-Blakan di Detikcom Jumat 10 September. Ia kembali menegaskan amandemen bila disepakati hanya akan membahas soal PPHN atau pokok-pokok haluan negara. Isu ini juga sudah muncul sejak 12 tahun yang lalu dan direkomendasikan MPR yang dipimpin oleh Hidayat Nur Wahid dari PKS. Selanjutnya juga ikut direkomendasikan oleh MPR di bawah Zulkifli Hasan dari PAN. Badan pengkaji yang diketuai oleh Jarod Syaiful Hidayat pun sejauh ini juga hanya membahas soal PPHN, bukan isu-isu lainnya. Dengan demikian sama sekali tidak terbuka peluang menyisipkan gagasan amandemen di luar materi PPHN yang sudah diagendakan. Semisal penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 3 periode, karena MPR RI juga tidak pernah membahas hal tersebut. Tegas Bamsud. Pandemi jadi isu mundurnya Pilpres 2024, bilang aja, kalian masih ingin berkuasa. Munculnya isu pelaksanaan pemilihan presiden Pilpres 2024 diundur menjadi perhatian banyak kalangan. Aktivis jaringan pro-demokrasi Indonesia, Adam Syawahab, salah satu yang turut angkat bicara. Aktivis yang kerap disapa Don Adam ini mulai mempertanyakan pelaksanaan dari Pilkada 2020 yang dimana dilakukan di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Ada 270 daerah yang menggelar pemilihan daerah saat pemilihan itu pada tanggal 9 Desember 2020. Ia berpandangan isu itu sengaja digulirkan oleh rezim penguasa saat ini karena masih ingin meneruskan kepemimpinannya. Bagi Don Adam, lebih kesatria lagi kalau menyampaikan terbuka bahwa memang rezim penguasa saat ini ingin melanjutkan tangan kekuasaannya. Kenapa sih susah banget untuk terus terang? Bilang aja kami masih pengen berkuasa terus. Terus kalian mau apa? Gitu kan gentle, tidak pakai alasan aneh-aneh. Demikian katanya melalui laman Twitter pada Minggu malam 15 Agustus. Peluang mundurnya Pilpres itu nampak nyata dari pernyataan Wakil Ketua Umum PKB yang juga merupakan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawait. Kata petinggi dari partai pendukung Jokowi itu saat ini tidak ada yang tahu kapan pandemi akan berakhir. Kondisi itulah yang nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan bagaimana masa depan pemilu 2024. Masih saja ditutup, apalagi tempat pemungutan suara. Pasti ditutup. Demikian kata Jazilul Fawait, Sabtu 14 Agustus.